Lu tahu nggak? Ada satu tokoh Jepang yang posisinya nanggung banget antara manusia nyata, legenda, dan mitologi. Saking kuatnya, pendekar ini nggak main bareng anak sebayanya, tapi sudah gulat bareng monster-monster rimba hutan sejak masih sangat muda. Namanya Sakata Kintoki, pendekar yang lebih dikenal sebagai si anak emas. Kintoki lahir sekitar abad ke-10 di pegunungan Ashigara yang liar. Dia tumbuh jauh dari peradaban dan dibesarkan langsung oleh alam. Sejak kecil, fisiknya udah nggak normal, besar, padat, dan kuat luar biasa. Senjata andalannya bukan pedang katana yang tipis, tapi sebuah kapak raksasa bernama Masakari yang sanggup membelah batu. Ia mampu mengangkat batu raksasa dan menghadapi roh-roh gunung, tapi kepribadiannya tetap polos dan jujur. Inilah kenapa dia disebut Kintaro. Nama Kintaro nama masa kecilnya. Secara harfiah berarti anak emas, bukan karena kekayaan, tapi karena nilainya sebagai manusia. Cerita-cerita ini berfungsi sebagai simbol. Kekuatan sejati lahir dari kemurnian, bukan kekuasaan. Dalam legenda yang dipercaya masyarakat Jepang, dia saking kuatnya nggak main bareng anak sebayanya, tapi gulat bareng monster-monster hutan seperti beruang. Mungkin terdengar mustahil, tapi di pegunungan Jepang era itu, beruang adalah penguasa rimba, dan Kintoki adalah satu-satunya yang bisa menaklukkannya. Kintoki bahkan menjinakkan beruang tersebut dan menjadikannya teman setia sekaligus tunggangannya. Pada titik ini kisahnya masih murni mitologis, tapi segalanya berubah ketika ia ditarik masuk ke sejarah. Ketika Minamoto no Yorimitsu, seorang jenderal penting dari klan Minamoto yang bekerja untuk istana kekaisaran, mendengar rumor tentang anak gunung dengan kekuatan di luar nalar. Ketika Yorimitsu menemui Kintoki, ia tidak melihat monster tapi potensi pasukan elit negara. Kintoki dibawa ke Kyoto, dunia yang sepenuhnya asing baginya, penuh aturan, hierarki, dan intrik. Disinilah Kintoki secara simbolis turun dari gunung dan masuk ke peradaban. Ia diberi nama resmi Sakata Kintoki dan dilatih sebagai prajurit elit. Kintoki kemudian menjadi bagian dari Shiteno, 4 pengawal utama Minamoto no Yorimitsu bersama Watanabe no Tsuna, Urabe no Suetake, dan Usui Sadamitsu. Kelompok ini bukan sekadar pasukan militer, tapi simbol kekuatan moral dan spiritual negara, dipercaya melindungi Kyoto dari ancaman dunia nyata dan dunia gaib. Dalam cerita-cerita heroik, Kintoki selalu digambarkan sebagai yang terkuat secara fisik di antara keempatnya. Ia bukan yang paling cerdas, tapi yang paling dapat diandalkan saat situasi mentok. Saat yang lain berpikir, Kintoki bertindak. Ia digambarkan menghadapi Oni dan ancaman supernatural tanpa ragu, bukan karena keberanian kosong, tapi karena kesetiaan mutlak pada tuannya. Ini penting, Kintoki tidak pernah digambarkan ingin kekuasaan, jabatan, atau ketenaran. Ia hidup untuk melayani, bukan menguasai. Ironinya, meskipun reputasinya besar, Kintoki tidak mendirikan klan, tidak menjadi daimyo, tidak membangun kekuasaan. Dalam versi